Nah, kemudian yang kedua yaitu rekomendasi dari para rasul di Yerusalem. Pengakuan Paulus sebagai rasul itu bukan hanya berakar pada wahyu langsung dari Kristus, tetapi juga dikukuhkan melalui satu relasi historis dengan para rasul di Yerusalem. Jadi Paulus ini punya hubungan dengan para rasul di Yerusalem dan itu nyata, fakta. Ini adalah satu relasi historis. Dalam Galatia 2 ayat 9, Paulus menyebut bahwa Yakobus, Kefas, yaitu Petrus, dan Yohanes memberikan dalam tanda petik tangan persekutuan kepadanya dan Barnabas. Dan ini adalah sebuah ekspresi simbolik yang menandakan pengakuan akan kerasulan dan persekutuan di dalam pelayanan antar para rasul lainnya yang ada di Yerusalem. Nah, pengakuan ini bukan semata-mata satu formalitas eskatologi atau formalitas eklesiologi, melainkan mencerminkan kesatuan doktrinal dan otoritas rasuli yang diakui secara kolektif dalam gereja mula-mula. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dalam satu pengutusan rasuli, dia sebagai seorang rasul, bukan semata-mata sesuatu yang formalitas eklesiologis. Artinya dari gereja mengutus secara formal dalam upacara gereja, misalnya ada seorang pendeta ditahbiskan menjadi gembala, ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan senior, itu formalitas eklesiologi. Nah, pengutusan Paulus yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Galatia 2 ayat 9 itu bukan sekedar upacara gerejawi. Nah, pengakuan ini bukan semata-mata formalitas eklesiologi, melainkan mencerminkan satu kesatuan doktrinal dan otoritas rasuli yang diakui secara kolektif dalam gereja mula-mula. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah soko guru jemaat. Mereka kemudian mengutus Paulus, mengangkat Paulus menjadi teman-teman rasul. Ya. Dan ini bukan sekedar upacara gerejawi biasa, formalitas eklesiologis, melainkan mencerminkan ada kesatuan doktrinal, kesamaan di dalam teologi Perjanjian Baru antara 12 Rasul Yesus dan Paulus itu juga. Nah, dalam pengamatan Donald Guthrie, seorang teolog, tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada konflik teologi yang esensial antara Injil yang diberitakan Paulus dan Injil yang diberitakan para rasul lainnya. Itulah yang saya sebutkan tadi sebagai kesatuan doktrinal. Jadi Injil yang dibawakan oleh Paulus dan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul yang lain itu tidak terjadi konflik teologi yang esensial. Ya, ini menegaskan bahwa Paulus tidak berjalan sendiri, melainkan berdiri dalam harmoni dengan gereja yang lahir dari peristiwa Pentakosta pada waktu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Nah, lebih jauh lagi, pengakuan ini menepis keraguan terhadap integritas kerasulan Paulus dari kelompok-kelompok Yudaisme Kristen yang mempersoalkan independensinya, ya, dari orang-orang yang ada di sekitar jemaat-jemaat yang tersebar. Beberapa kali kita temukan ada keraguan-raguan apakah memang Paulus ini adalah seorang rasul. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, jelas sekali bahwa ini menepis keraguan terhadap integritas kerasulan Paulus. Sehingga para pemimpin gereja di Yerusalem tidak hanya tidak membantah Injil yang disampaikan Paulus, tetapi mereka juga bahkan meneguhkan pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa pewahyuan yang diterima Paulus itu sejalan dengan kesaksian yang telah diwariskan oleh Yesus Kristus sendiri kepada ke-12 rasul. Nah, seperti yang dicatat oleh
G. Walter Hansen, seorang teolog, menegaskan peneguhan dari Yakobus dan para pemimpin lainnya itu menunjukkan bahwa Injil Paulus bukanlah varian menyimpang atau ajaran sesat, melainkan ekspresi sah dari karya Kristus yang adalah satu. Maka rekomendasi ini bukan sekedar bentuk dukungan pribadi, tetapi merupakan satu manifestasi pengesahan kanonik dari pelayanan Paulus yang setara dalam otoritas dan misi dengan rasul-rasul yang lain. Namun perlu dicatat bahwa Paulus tidak menggantungkan kerasulannya itu pada rekomendasi manusia. Paulus menerima pengesahan tersebut bukan sebagai syarat keabsahan kerasulannya, melainkan sebagai konfirmasi relasi Injil yang satu di tengah keraguan pelayanan. Ya, dalam hal ini, Anthony A. Hoekema menekankan bahwa rekomendasi dari Yerusalem ini memperkuat kesaksian Injil Paulus, tetapi bukanlah sebagai satu fondasi kerasulan satu-satunya. Dengan kata lain, pengakuan tersebut adalah konvergensi antara pewahyuan pribadi dan kesaksian komunitas rasuli. Paulus tetap berdiri sebagai rasul yang dipanggil secara langsung oleh Kristus. Namun, ia juga dihargai dan diteguhkan oleh mereka yang lebih dulu menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus, yaitu 12 rasul yang lain. Disinilah tampak keindahan integrasi antara pewahyuan pribadi, Rasul Paulus, dan konsensus gereja dalam fondasi pelayanan rasuli yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang kemudian menjadi rasul.